Pernah merasa berlari kencang tapi tetap di tempat yang sama. Bekerja keras, berjuang mati-matian, tahun berlalu tapi rasa puas dan pencapaian yang signifikan masih jauh panggang dari api. Banyak orang terperangkap dalam siklus ini karena mereka berlayar tanpa kompas, tanpa tujuan yang jelas. Bayangkan kapal tanpa arah di lautan luas, pasti akan tersesat. Kehidupan tanpa tujuan yang terdefinisi jelas akan sama. Hanya arus yang membawa kemanapun ia mau. Namun dengan peta yang tergambar rapi, tujuan hidup yang terpatri dalam hati dan pikiran, kita bisa menaklukkan samudra impian, mencapai puncak kesuksesan yang selama ini diidamkan. Bukan hanya kata-kata kosong, ini perbedaan mendasar antara hidup yang reaktif dan hidup yang penuh makna. Saya sendiri selalu membawa kartu berisi tujuan-tujuan saya. Kata-kata itu tertulis dengan presisi, menjadi manifestasi keinginan terdalam. Saat menyentuhnya, gambar-gambar impian saya kembali hidup, segar dan kuat. Rasakanlah, sebagian besar orang tak mendapatkan apa yang diinginkan karena tak pernah benar-benar mendefinisikannya dengan tepat. Terlalu sederhana, ya? Tapi itulah faktanya. Mereka berpegang pada angan-angan samar, mimpi di awang-awang, ungkapan dangkal seperti aku ingin bahagia atau aku ingin kaya. Tapi kaya berapa? Bahagia seperti apa? Gambaran dirimu setahun lagi, 5 tahun lagi, bagaimana? Keputusan adalah titik awal. Tanpa keputusan bulat, semuanya hancur. Bukan sekadar mungkin enak juga kalau begini, tapi keputusan yang membara, yakin, dari seluruh isi jiwa raga. Keputusan sejati punya bobot. Saat Anda membuang semua pilihan lain dan menyatakan, ini dia dan saya akan mewujudkannya. Ada sesuatu yang berubah di dalam diri, tak perlu tahu caranya. Alam semesta tak merespons bagaimana, tapi kejernihan dan konsistensi niat Anda. Ingat saat saya duduk di ruang kerja Earl Nightingale. Saya sudah lama mempelajari ajarannya, membawa kartu tujuan saya. Di belakang kartu itu tertulis kalimat yang begitu melekat. Mimpi besar, kekuatan tak terlihat, dan dinamis inilah sumber segala kebesaran manusia. Tak terlihat oleh dunia, tapi sangat jelas bagi saya. Saat bertanya rahasianya, ia menjawab dengan tenang, Bob, tak ada rahasia, hanya soal memutuskan apa yang Anda inginkan dan berkomitmen untuk mewujudkannya. Sebuah sengatan listrik menyambar saya. Saya tahu, saat itu juga ingin melakukan apa yang dia lakukan. Saya memutuskan untuk melakukannya. Tanpa tahu caranya, tanpa modal. Hanya 2 bulan pendidikan formal dan tanpa gelar. Pernah merasa begitu? Ingin sesuatu tapi rasa takut menghadang. Itulah kebanyakan orang. Mengapa? Karena kita diajarkan untuk berharap, seminimal mungkin. Bermimpi kecil-kecil, berhati-hati. Jangan berharap terlalu tinggi. Begitu nasihat yang sering didengar, padahal itu justru kebalikan dari kebenaran. Anda hanya akan menerima apa yang berani Anda impikan dengan sepenuh hati. Karena keputusan adalah sebuah tindakan iman. Iman kepada diri sendiri, iman pada sesuatu yang masih tak terlihat. Tak perlu tahu caranya, bagaimana akan datang kemudian. Yang penting tahu apanya. Spesifik, jelas, putuskan, tulis, baca setiap hari. Hiduplah seolah itu tak terelakkan. Alam semesta akan mulai bersekongkol untuk Anda. Saya telah melihat orang biasa, tanpa modal besar, mengubah hidup mereka setelah mengambil keputusan sejati. Perawat dengan gaji pas-pasan yang memutuskan meraih kebebasan finansial, kini menjadi jutawan. Langkah pertamanya, bukan memulai bisnis atau belajar ekonomi, tapi memutuskan. Dengan jelas, dengan keyakinan, dengan iman. Berapa kali Anda menyerah pada tujuan karena terkesan terlalu ambisius? Bayangkan jika satu-satunya kesalahan adalah membiarkan keraguan muncul sebelum Anda benar-benar memutuskan. Anda memiliki kekuatan kreatif yang tak terbatas, tapi ia tak berfungsi dalam ketidakpastian. Ia terpicu saat pikiran terfokus, citra jelas dan Anda berkomitmen sampai akhir. Jangan menunggu semuanya sempurna. Tak ada yang akan sempurna jika Anda tak memutuskan lebih dulu. Keputusan bukanlah hasil, tapi pemicu yang menggerakkan segalanya. Getaran Anda berubah, perilaku Anda berubah,
dan dunia mulai merespons. Jadi, apa yang Anda inginkan? Bukan apa yang menurut Anda mungkin, tapi apa yang benar-benar Anda inginkan. Tulis, visualisasikan, rasakan, lalu putuskan. Karena semuanya, benar-benar semuanya berawal dari sebuah keputusan. Keputusan sejati yang mengubah hidup tak selalu nyaman. Ia menakutkan, ia menantang semua yang Anda percayai tentang diri sendiri. Itulah mengapa sedikit orang yang benar-benar memutuskan. Kebanyakan ragu mencari jaminan. Tapi saya katakan sesuatu yang mengubah hidup saya. Tak ada jaminan sebelum keputusan, hanya setelahnya. Kejelasan tak datang lebih dulu, ia konsekuensi dari komitmen Anda. Saat Anda memutuskan dengan hati, sesuatu yang lebih besar bekerja. Bukan hanya logika yang mengontrol, tapi spirit yang memimpin. Disitulah keajaiban terjadi. Bukan keajaiban mistis, tapi manifestasi nyata. Saat Anda memutuskan dan berpegang teguh, alam semesta akan mempertemukan Anda dengan orang, peluang, ide. Hal-hal yang tak pernah Anda sadari sebelumnya. Semua itu selalu ada, tapi Anda tak berada di frekuensi yang tepat untuk menerimanya. Jika Anda merasa tak mampu, dengarkan. Perjalanan saya dimulai sebagai seorang yang hilang arah. 2 bulan sekolah, tanpa ijazah, tanpa profesi, tanpa tujuan. Saya hanya petugas kebersihan di kantor pemadam kebakaran, gaji $100 sebulan. Tak seorang pun, termasuk diri saya sendiri, melihat saya sebagai jutawan masa depan. Tapi suatu hari saya membaca, jika Anda bisa melihatnya dalam pikiran, Anda bisa memegangnya di tangan. Segalanya menjadi masuk akal. Sejak saat itu, saya mengambil keputusan. Bukan keputusan lemah yang diambil Minggu malam dan dilupakan Senin pagi. Keputusan sejati yang membakar jembatan di belakang, yang menyatakan, tak peduli apapun yang terjadi, saya akan mewujudkannya. Dan tahukah apa yang terjadi? Semuanya mulai berubah. Lambat awalnya, lalu seperti longsoran salju. Saat Anda memutuskan, Anda berhenti menjadi orang yang mencoba dan menjadi orang yang melakukan. Anda tak lagi bertindak berdasarkan ekspektasi orang lain, tapi berdasarkan apa yang telah Anda putuskan. Menunggu waktu yang tepat. Berapa kali waktu yang tepat muncul dalam hidup Anda? Ia tak datang, Anda yang menciptakannya. Tulis ini. Mulai hari ini saya memutuskan. Tak peduli jika terasa mustahil. Tak peduli jika Anda belum tahu caranya. Jika Anda tahu tujuannya, jalan akan terbuka. Sentuh keinginan itu setiap hari. Secara harfiah, bawa selalu. Tulis, lipat kertas, masukkan ke saku. Sentuh, rasakan. Setiap kali melakukannya, Anda menghidupkan kembali citra itu. Anda mengatakan pada alam semesta dan diri sendiri, saya berkomitmen. Komitmen sejati akan mengundang alam semesta untuk bersekongkol. Selalu. Ada sesuatu yang tak terlihat terjadi dalam diri Anda saat keinginan sejati benar-benar dirasakan. Bukan sekadar pikiran, ia punya substansi, getaran, frekuensi. Ia berdenyut saat Anda terlibat secara emosional. Saat membiarkannya mengalir sepenuhnya, tubuh dan pikiran Anda merespons, dan alam semesta mulai mendengar. Keinginan bukan sekadar ide, tapi energi, medan magnet yang Anda aktifkan sendiri. Dan ini yang hampir tak dipahami orang. Getaran Anda menentukan apa yang Anda tarik. Bukan apa yang Anda inginkan atau harapkan, tapi apa yang Anda pancarkan. Semua yang ada di dunia material awalnya adalah energi yang bergerak. Energi itu mengalami proses. Awalnya amorf, lalu berbentuk. Keinginan sejati adalah langkah pertama transisi dari tak terlihat ke terlihat, tapi hanya jika dipertahankan, hanya jika Anda berada di frekuensi yang diinginkan. Bagaimana caranya? Anda harus merasakannya seolah sudah memilikinya, walau belum. Hidupilah secara emosional realitas yang belum Anda raih secara fisik, seperti latihan vibrasional untuk apa yang ingin Anda manifestasikan. Ilmu menyebutnya koherensi antara hati dan otak. Saat pikiran dan perasaan selaras dengan citra mental spesifik, tubuh Anda mencapai harmoni. Sistem saraf merespons hormon berubah. Medan elektromagnetik meluas. Ini bukan mistisisme, tapi fisika, biologi. Saya ingat ingin membangun sesuatu yang besar, tapi yang saya punya hanya bayangan di kepala.
Tak ada uang, tak ada struktur, tak ada dukungan, tapi ada keinginan yang begitu kuat, begitu konsisten. Saya merasakan getarannya setiap hari. Saya menyentuh kartu tujuan dan citra itu meledak di layar pikiran saya. Bahkan di hari-hari sulit, saya tetap terhubung dengan getaran itu. Frekuensi itulah, kegigihan merasakan sebelum melihat, yang membawa semuanya ke ranah fisik. Kebanyakan orang membalik prosesnya. Mereka berharap melihat untuk percaya, mencapai untuk merasakan. Tapi tak demikian, Anda merasa dulu, Anda bergetar dulu, Anda menarik kemudian, selalu dalam urutan itu. Getaran yang Anda jaga tak hanya mengubah apa yang Anda tarik, tapi juga siapa Anda. Ia memengaruhi tindakan, menentukan perilaku, dan perilaku membentuk hasil. Siklus berkelanjutan. Pernahkah Anda menyadari saat bangun dengan perasaan jengkel atau tak percaya diri, segalanya terasa kacau? Lalu ingat hari-hari saat Anda bangun dengan inspirasi, percaya diri, penuh energi. Segala hal mengalir lancar, pertemuan yang tepat terjadi, bahkan cuaca pun mendukung. Bukan kebetulan, tapi getaran. Berapa kali Anda menyerah pada mimpi karena terasa terlalu jauh? Bagaimana jika satu-satunya yang perlu Anda lakukan adalah tetap terhubung secara emosional dengannya, tanpa teralihkan, tanpa menyabotase diri, hanya merasakan dan mempertahankan, seperti stasiun radio. Anda ingin mendengarkan lagu tertentu, tapi jika frekuensi salah, yang Anda dengar hanya suara bising. Keinginan Anda mungkin menanti, tapi jika Anda tak bergetar pada frekuensi yang tepat, ia tak akan mencapai Anda. Jadi apa yang Anda lakukan? Libatkan diri, sentuh, visualisasikan, rasakan. Saat kesulitan datang, karena pasti akan datang, jangan tinggalkan frekuensi, pertahankan. Walau tanpa bukti, karena tubuh Anda sudah tahu, dan alam semesta sudah merespons. Ada hukum yang mengatur semua ini. Hukum getaran ia mendahului hukum ketertarikan. Tak ada yang bisa ditarik tanpa terlebih dahulu dipancarkan. Apa yang Anda pancarkan sekarang? Apa yang dikatakan energi Anda tentang apa yang Anda inginkan? Jika Anda merasa buruk, bergetar dalam ketakutan, kekurangan, keraguan, jangan salahkan diri, tapi ubah pikiran, ubah fokus, ubah citra mental. Anda tak bisa mengontrol segalanya, tapi bisa memilih apa yang Anda jaga dalam diri. Ambil kertas, tulis apa yang Anda inginkan, tulis dengan hati, lalu Anda tak bisa mengontrol segalanya, tapi bisa memilih apa yang Anda jaga dalam diri. Ambil kertas, tulis apa yang Anda inginkan, tulis dengan hati, lalu baca dengan penuh emosi. Rasakan seolah sudah menjadi milik Anda. Tarik napas, pejamkan mata, dan bertahanlah. Getaran yang konsisten dengan perasaan yang dalam, yang mengubah keinginan menjadi kenyataan. Jangan remehkan kekuatan ini. Anda selalu menciptakan walau terasa tidak. Jadi ciptakanlah apa yang benar-benar Anda inginkan. Pernah bertanya mengapa sulit mengubah perilaku walau Anda tahu harus berubah? Mengapa walaupun bertekad Anda mengulangi kesalahan yang sama, mengambil keputusan yang sama, menjalani siklus yang sama? Jawabannya ada pada mekanisme diam-diam dan kuat yang mengatur hampir seluruh hidup Anda. Paradigma. Paradigma adalah kumpulan kepercayaan dan kebiasaan yang tertanam dalam alam bawah sadar. Yang mengerikan, ia mengontrol sekitar 95% dari semua yang Anda lakukan. Artinya, Anda bisa punya rencana terbaik, pelatihan terbaik, mentor terbaik. Tapi jika paradigma tak selaras dengan keinginan Anda akan menyabotase diri sendiri. Selalu, saya ingat saat mulai mempelajari konsep ini. Saat itu, gaji kecil walau bekerja keras, selalu lelah, selalu di ambang batas. Walau ingin berubah, semuanya gagal. Saya membaca buku, mendengarkan audio, ikut seminar, tapi hasilnya tetap sama. Sampai suatu hari seseorang berkata, terdengar kasar saat itu, "Bob, masalahnya bukan pada apa yang Anda lakukan, tapi pada apa yang Anda percayai, meski tak Anda sadari." Sebuah guncangan. Tapi itu awal dari segalanya. Kebenarannya adalah Anda tak hidup sesuai keinginan, tapi sesuai kepercayaan Anda tentang diri sendiri. Kebanyakan kepercayaan itu ditanamkan sejak kecil melalui pengamatan, pengalaman, dan pengulangan.
Anda mendengar kalimat seperti, uang tak tumbuh di pohon, hidup itu sulit, siapa cepat dapat, siapa lambat tinggal menunggu. Tanpa disadari, Anda berupaya maju secara finansial sambil membawa keyakinan bahwa uang itu langka, berbahaya, atau najis.